Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis.co.id, Sekber Wartawan Indonesia Kabupaten Jember, hadir dengan sebuah informasi yaitu wawancara khusus bersama Kepala Disnaker Kabupaten Jember Dr. Randes Haji Supri Handoko MM terkait dengan berita viral tentang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Jember bernama Sri Wahyuni yang bekerja di Kamboja. Menjadi viral pemberitaan di media sosial baik itu YouTube maupun di TikTok setelah kontainer pengiriman barang dari Kamboja menuju pelabuhan Haikung, Vietnam. Ternyata dalam salah satu peti mati yang dikabarkan seorang pekerja migran dari Jember itu masih hidup setelah berada dalam peti es beku lebih dari 48 jam atau 2 hari. Untuk lebih jelasnya, kita simak wawancara khusus Lukman Republik bersama Dr. Randes Haji Supri Handoko MM, Kadisnaker Kabupaten Jember. Berikut ini. Terkait PMI yang di Kamboja, Pak, yang viral itu, Pak. PMI Kamboja yang viral, yang itu ya yang di peti katanya di peti es 2 kali 24 jam masih hidup dan tersenyum itu ya. Yang dikirim ke Vietnam itu, Pak. Itu sebetulnya sudah ya mungkin 2 minggu terakhir lah viral itu. Dan kita tidak tinggal diam itu, selain kita menunggu, kita juga mengupayakan bagaimana agar segera bisa ditemukan. Makanya saya ngambil langkah untuk kolaborasi dengan Dukcapil, bagaimana agar Dukcapil melakukan pengayaan penduduk Jember yang bernama Sri Wahyuni yang umurnya 27 tahun. Itu harapan kami apa? Kalau sudah diketemukan di mana tempatnya dan lain sebagainya, tim kami akan segera kami turunkan. Dan alhamdulillah kemarin Bukadis Dukcapil responnya sangat positif, kemudian ditemukan ada 5 keluarga itu yang namanya Sri Wahyuni, bahkan ada satu yang Sri Wahyuningsih itu tidak masuk Sri Wahyuni, bukan Sri Wahyuningsih kan gitu. Tetapi ada hal yang menggembirakan. Pagi ini saya terima kabar bahwa Kemenlu menyatakan tentang video yang viral di peti es 24 jam kali 2 masih hidup itu ternyata menurut Kemenlu hoax. Jadi berita itu memang tidak pernah ada laporan di KBRI baik di Phnom Penh maupun di Hanoi. Jadi Kamboja sama Vietnam itu sama-sama tidak ada laporan. Oleh karena itu, maka setelah dilakukan penelusuran oleh Kemenlu, akhirnya Kemenlu menyatakan bahwa berita itu hoax, seperti itu. Kami sulit untuk melacak karena sama sekali tidak ada coretan dokumen di sini, administrasi kepergian ke luar negerinya kita sama sekali nggak punya karena memang mereka keluar negeri secara tidak prosedural, jadi ilegal. Nah, karena ilegal begitu disebutkan Jember, maka solusi apa yang kita bisa tempuh? Kecuali kita menyisir seluruh wilayah, tidak mungkin. Tapi kita kan punya Dukcapil yang cukup handal, akhirnya begitu dibuka data, difilter, ditemukan beberapa nama Sri Wahyuni. 5 itu, Pak. Tapi tadi pagi mestinya teman-teman saya tugaskan untuk segera menemui keluarga-keluarga Sri Wahyuni itu. Tapi karena saya tadi pagi mendapat informasi di media cetak itu bahwa Kemenlu sudah menyatakan hoax, akhirnya kami tidak mendiamkan, tapi tetap kita cari, hanya saja tidak harus terlalu kesusu. Jadi kita masih bisa agak landai. Kita cari Sri Wahyuni itu barangkali memang Sri itu betul-betul minggat yang tidak diketahui oleh keluarganya, sehingga hilang pun juga tidak dicari, misalnya seperti itu. Ini khawatir juga kan zaman teknologi, tetapi kan masih ada juga kan orang yang tidak mampu menikmati teknologi, mungkin tidak punya HP, tidak punya apa dan lain sebagainya. Makanya tetap tim kami upayakan untuk secara landai, tidak kesusu, untuk mendatangi nama-nama yang sudah difilter itu. Yang saya minta Sri Wahyuni usia 27 tahun, yang wajahnya mirip seperti yang di medsos itu. Dan alhamdulillah sudah ditemukan, mudah-mudahan
hoak yang disampaikan oleh Pak Kemenlu itu betul-betul hoak yang bisa diuji kebenarannya. Pak Sriwayuni yang ditemukan ini memang bekerja PMI Pak ya Pak? Apa di Malaysia, apa di Kamboja atau di mana? Oh, itu kan di kiriman dari Enggak, yang hasilnya penelusuran di Jember ini. Karena sudah ketemu. penelusuran di Jember baru ketemu namanya, Mas. Jadi ketemu nama difilter dari data penduduk. Kalau ke rumahnya kita belum hari ini rencana kan, tapi ternyata teman-teman semua sibuk dengan pekerjaan yang lain sehingga kita tidak memprioritaskan pada itu karena ada informasi bahwa berita itu hoax seperti itu. Jadi walaupun ada informasi dari Kemenlu bahwasanya itu berita hoax, Disnaker Jember tetap akan memastikan dari temuan di Spenduk Capil 5 orang atas nama Sriwayuni itu akan Betul. Kita akan tetap turun lapangan untuk memastikan bahwa Sriwayuni yang dimaksud adalah bukan orang Jember kan gitu. Kalau Sriwayuni nanti ke empat-empatnya ada, tadi kan 5 tapi satu kan Sriwayuni nggak masuk itu. Kalau 4 itu kita cari nanti untuk memastikan bahwa Jember Sriwayuni usia 27 tahun yang mirip dengan itu semuanya ada di rumah, tidak ada masalah kan gitu. Himbauan saya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Jember, kalau mau jadi PMI, pekerja migran Indonesia, pastikan Anda memiliki kompetensi yang sudah standar, ada sertifikat dari BNSP, kemudian urus prosedur, persyaratan, paspor, visa, dan lain sebagainya. Pastikan Anda kompeten, pastikan Anda kontrak kerja ditandatangani lebih dulu, proteksi tentang BPJS ketenagakerjaannya dipastikan dibayar dan lain sebagainya, sehingga nanti pada akhirnya menjadi PMI yang betul-betul terhormat sebagai pahlawan devisa yang tentunya akan menjadi betul-betul mendapatkan nafkah yang halal, tidak dicap sebagai pendatang haram. Maka sekali lagi saya minta seluruh warga masyarakat Jember yang mau menjadi PMI, pastikan Anda berangkat secara prosedural, memiliki kompetensi dan profesionalisme sesuai dengan pekerjaan yang dituju. Terima kasih. Oke, terima kasih kesempatannya Pak. Semua karena cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.